Oke, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Allahu Akbar. Coba ulangi lagi, tadi sudah bagus semangatnya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini kita belajarnya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Teman-temannya barangkali ada yang sedang sakit, izin, ada? Ada teman-temannya yang izin sakit? Sofi ya, Sofi sakit, kemudian Indah izin ya. Ada lagi? Yang lainnya? Banyak yang tidak hadir hari ini ya, karena memang cuaca hari ini juga sedang ekstrim ya, hujan setiap hari. Jadi untuk itu kita harus bisa menjaga kesehatan supaya pada saat cuaca ekstrim ini kita tetap sehat dan juga semangat untuk belajar setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan hal-hal yang baik ya. Salah satunya yaitu berdoa bersama-sama dulu. Doanya sudah pada hafal ya? Seperti biasa kita selalu melakukan berdoa bersama sebelum dimulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat ya untuk kalian semua dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS ya, yang sudah sering kita belajar bersama ya. Salah satunya adalah IPS. Ya, ada yang datangnya telat ya. Salam. Aji silakan duduk dekat Slamet ya di sampingnya. Sudah dibuka bukunya masing-masing? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mata pelajaran IPS dengan materi apa? Masih ingat nggak? Interaksi sosial ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai pengertian interaksi, kemudian syarat-syarat interaksi dan juga faktor pendorong dari adanya interaksi sosial. Masih ingat apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada yang masih ingat atau ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Apa sih interaksi sosial itu? Silakan boleh dibuka bukunya, dibaca bukunya. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Siapa yang bisa bantu Ibu menjelaskan? Kori, silakan Kori. Hubungan timbal balik antar perseorangan. Hubungan timbal balik ya. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Apa sih timbal balik itu? Ada aksi dan juga ada reaksi. Ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Waalaikumsalam. Duduknya sebelah sini. Kita kembali lagi ya ke materi yang tadi. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Yaitu hubungan timbal balik. Hubungan yang di dalamnya terdapat aksi dan juga reaksi. Ada pertanyaan dan juga ada jawaban di dalamnya. Hubungan yang dijalani atau dilakukan oleh perseorangan. Apakah kelompok tidak bisa melakukan interaksi? Bisa nggak kelompok dengan kelompok melakukan interaksi? Bisa ya, jadi bukan hanya perseorangan, tetapi ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Ya, jadi hubungan yang dijalani, di dalamnya terdapat reaksi dan juga terdapat aksi yang dilakukan oleh perseorangan, individu, atau kelompok. Nah, apakah penting untuk kita sebagai masyarakat melakukan interaksi dengan masyarakat lain? Penting nggak? Penting. Kira-kira untuk apa kita
berinteraksi dengan orang lain? Untuk apa? Apakah kalian sering ngobrol dengan keluarga? Sering. Dengan tetangga? Pastinya sering ya. Untuk apa kalian berinteraksi? Ya, menjalin kerukunan, betul. Selain itu, selain menjalin kerukunan, untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan kita sebagai manusia yang sangat banyak dan kompleks ya. Salah satunya sebagai manusia kita butuh pendidikan ya. Untuk itu kalian harus berinteraksi di sekolah ya, dengan teman, dengan tutor dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kalian. Kemudian kita butuh juga kasih sayang. Berarti kita harus berinteraksi dengan siapa? Keluarga ya, orang tua untuk mendapatkan kasih sayang di dalam sebuah keluarga. Nah, interaksi ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat ya. Kenapa? Karena dalam masyarakat kalau tidak ada interaksi, maka akan terjadi ketidakteraturan ya, banyak konflik di mana-mana dan terjadi kesalahpahaman karena di setiap orang tidak banyak bicara ya, semuanya diam. Kamu ketemu dengan teman diam-diaman enak gak kira-kira? Gak enak ya, kayaknya sepi gitu ya, tidak ada ketawa, tidak ada berbagi cerita, hambar rasanya kehidupan. Maka dari itu interaksi adalah fondasi dalam melakukan hubungan sosial, melakukan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Nah, kemudian tidak semua interaksi itu disebut interaksi sosial ya. Interaksi sosial bisa disebut interaksi sosial karena ada dua syarat. Apa saja syaratnya? Yang kemarin sudah Ibu sampaikan, yaitu syarat interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan juga komunikasi. Jadi ada dua syarat ya yang dikatakan bahwa itu adalah interaksi sosial. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, maka interaksi tersebut bukan disebut interaksi sosial ya. Kontak sosial adalah sebuah awalan ya, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti pada saat kita mengawali berinteraksi, apa yang kita lakukan dulu? Kita mau berinteraksi dengan teman nih. Awalnya apa untuk melakukan interaksi tersebut? Untuk membuka interaksi tersebut. Bisa dengan sapaan ya. Hai Safa gitu. Sedang ngapain? Oh saya sedang makan Bu ya. Hai Kori lagi ngapain ya? Atau misalkan dengan perantara telepon ya. Ibu telepon Maria misalkan. Maria jawab, ada apa Bu? Atau Maria chat Ibu ya. Assalamualaikum Bu. Ibu jawab, waalaikumsalam ya. Jadi ada sebuah awalan dalam berinteraksi, bisa melalui telepon, bisa langsung ya dengan sapaan, dengan simbol-simbol yang lain, senyum, sapa, salam, itu juga termasuk dalam kontak sosial. Yang kedua, komunikasi ini adalah ada pesan yang disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan, ada tujuan, ada maksudnya. Ibu ngechat Maria, ada tujuannya. Misalkan Ibu mau nanya, besok hadir nggak Maria? Ada tujuan yang ingin Ibu sampaikan. Ya, kamu bertanya dengan teman, ada tujuannya. Jadi ada tujuan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada tujuan ya maka tidak akan ada komunikasi ya, tidak akan ada pembicaraan. Maka dari itu dalam berinteraksi kita membutuhkan sebuah pesan ya, sebuah tujuan yang ingin disampaikan. Nah ini adalah syarat utama ketika interaksi tersebut ingin dikatakan interaksi sosial. Nah selanjutnya ada bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Ada berapa bentuk yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis? Ada berapa? Ada dua bentuk ya. Secara umum banyak sekali bentuk interaksi itu ya. Setiap hari kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pertemanan kita. Tetapi kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dengan interaksi disosiatif. Asosiatif ini bisa kita katakan adalah interaksi yang bersifat positif ya. Di gambarnya begini. Karena tidak semua interaksi yang kita lakukan itu bersifat positif ya, atau membawa pengaruh yang baik. Ada juga interaksi yang bersifat negatif ya, pengaruh yang buruk yang kita terima. Nah, asosiatif ini termasuk interaksi yang positif, di mana di dalam interaksi tersebut mengarah kepada kerjasama. Interaksinya itu isinya tentang kerjasama dengan orang lain.
tentang berhubungan baik dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Contoh-contohnya ya, dari interaksi asosiatif itu ada 3 contoh. Yang pertama ada kerjasama. Kalian pernah melakukan kerjasama dengan orang lain? Pernah pasti ya. Di sekolah misalnya seperti sekarang ya, bekerja kelompok, namanya kerjasama. Atau misalnya kalian mau bergabung berbisnis dengan temannya ya, misalkan membuka sebuah usaha, berarti kerjasama dalam bidang perbisnisan ya, namanya joint venture. Atau misalnya kerjasama antara partai politik, namanya koalisi ya. Partai A dengan partai B bekerja sama ya untuk mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, itu namanya koalisi, kerjasama dalam bidang politik ya. Nah itu adalah interaksi yang mengarah kepada positif ya, sikap-sikap yang positif, kemudian interaksinya juga bersikap positif. Kemudian yang kedua disebut dengan akomodasi ya, atau upaya meredakan konflik. Upaya yang dilakukan supaya ketika ada pihak yang berkonflik itu selesai masalahnya ya, atau ada masalah yang perlu diselesaikan, itu namanya akomodasi, penyelesaian masalah. Bagaimana sih caranya? Kalau kalian sedang berantem nih, adik sama kakak lagi berantem, gimana cara orang tua kalian menyelesaikan masalah? Gimana ya? Dipisahkan ya. Oke, berarti ada orang ketiga yang memisahkan ya, yaitu orang tua. Bisa juga dimediasi ya, dipertemukan ini. Ini Chloe sama Shakira berantem nih, misalnya kakak adik. Masalahnya apa? Dimediasi, dipertemukan ya, mencari titik tengahnya, mencari solusi yang terbaiknya. Tapi kalau masalahnya sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, langkah terakhirnya harus bagaimana? Misalkan berantem ya, antara A dan B. Chloe sama Shakira berantem nih, nggak mau dipisahkan ya, sudah dimediasi tidak bisa dipisahkan, sudah menggunakan cara-cara yang lain, berarti jalan terakhirnya harus menggunakan jalur meja hijau ya, atau pengadilan ya. Dibawa ke pengadilan konfliknya karena sudah tidak bisa diselesaikan. Nah itu adalah akomodasi ya, proses penyelesaian masalah. Jalur terakhir dari akomodasi itu namanya meja hijau. Misalnya seperti masalah-masalah yang berat ya, kriminalitas ya, ada maling nih misalnya yang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya, harus kita bawa kepada kepolisian supaya nanti diadili di pengadilan dengan seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga ada asimilasi, peleburan dua budaya misalnya suku Jawa, orang Jawa yang nikah dengan orang apa, suku apa lagi selain Jawa, suku Sunda, melebur jadi satu, yang menikah bercampur, akhirnya misalnya melahirkan kebudayaan yang baru. Jadi dua budaya dipertemukan, kemudian muncullah budaya yang baru. Itu disebut interaksi sosial asosiatif ya, yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga ada akulturasi ya, perpaduan dua budaya, tetapi tanpa menghilangkan ya, tanpa menjadi kebudayaan baru, hanya dijadikan satu, kemudian berkolaborasi. Contohnya apa sih Bu? Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Gimana tuh bangunan di sana, Safa? Tinggi banget ya, sangat tinggi bahkan. Kayaknya kalau kita jalan kakinya bisa sakit ya, karena saking tingginya. Nah itu bentuk bangunan Candi Borobudur itu adalah bentuk akulturasi ya. Dua kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India. Dari mananya sih Bu ya? Bentuk candi yang semakin ke atas semakin tinggi itu namanya bentuk bangunan punden berundak ya. Yang dulu, pada zaman dulu, nenek moyang kita itu kalau mau beribadah pakainya bangunan begitu, punden berundak. Jadi roh-roh nenek moyangnya ditaruh di atas ya, patung-patungnya. Kemudian budaya Hindu Buddhanya dilihat dari arca-arcanya, patung-patungnya ya. Kemudian dilihat dari bentuk stupa ya, kan ada patung yang paling besar itu yang di paling atas ya. Nah itu adalah dewa-dewi dari kebudayaan Hindu dan Buddha, dari agama Hindu dan Buddha. Itu namanya akulturasi ya, percampuran budaya, masing-masing cirinya masih ada, tidak hilang, tetapi hanya berkolaborasi menjadi satu. Gitu ya. Ini adalah contoh daripada interaksi sosial asosiatif. Nah yang kedua adalah interaksi sosial disosiatif. Ada berapa jenisnya? Ada dua apa tiga?
tiga ya. Ada 3 jenis disosiatif ya. Kalau ini kebalikannya. Kalau tadi asosiatif positif, berarti disosiatif adalah yang negatif ya. Interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang negatif ya. Pertengkaran, konflik, perpecahan di antara masyarakat. Ada 3 jenisnya. Yang pertama itu namanya apa? Kompetisi. Artinya adalah persaingan yang sehat, bersaing tapi masih dalam sehat ya, maksudnya bersaing dalam ketidakcurangan yang masih dalam kondisi yang baik-baik. Contohnya gimana? Persaingan sehat. Semuanya sadar sedang bersaing tapi tidak saling melakukan hal-hal jahat. Contohnya perlombaan ya. Kemarin Kori melakukan perlombaan ya. Lomba apa Kori? MHQ ya. Bersama dengan lawannya ya, masing-masing memberikan yang terbaik ya penampilannya, tapi tonjok-tonjokan enggak? Oh, enggak lah ya, karena itu persaingan sehat. Semuanya bersaing dengan cara yang baik, kemampuannya yang diunggulkan ya. Bukan konflik dengan cara adu fisik ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Kompetisi yang sehat selain tadi lomba MHQ. Terus apa lagi? Kalian pernah ikut lomba lain? Lomba olahraga mungkin? Lomba sepak bola misalnya, pertandingan sepak bola, pertandingan voli ya, atau pertandingan yang lain ya, itu disebut dengan kompetisi ya. Semuanya bersaing dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, apa namanya yang kedua? Kontravensi, yaitu sikap menentang yang tersembunyi ya, jadi tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya ya, ibu nih ngomel-ngomel ya sama Maria. Maria kok telat terus sih berangkatnya gini. Maria dalam hati sebel sama ibu ya. Kok banget saya banget sih gitu ya. Ngomong mulu. Tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan itu kepada ibu ya, karena dia menghargai ibu sebagai guru. Nah itu disebut kontravensi ya. Sikap tidak suka, sikap menentang, tetapi secara tersembunyi. Kesel gitu, gedek ya. Kalau bahasa Cirebon kan gedek. Nah itu disebut kontravensi. Itu mengarah kepada hal-hal yang negatif juga. Kalau kita terus-terusan gedek sama orang, nanti lama-lama kita bisa melakukan hal yang negatif ya. Sebel banget ibu sama Kori. Ibu ambil aja taksinya deh, ibu ngumpetin ya. Karena kita sering merasakan kesel sama orang. Nah itu adalah interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga adalah konflik ya. Ini lebih berat daripada kontravensi ya. Sudah sampai dengan ancaman kekerasan. Contohnya apa? Kontravensi konflik ini. Misalnya tawuran ya antar pelajar, itu bukan lagi kontravensi ya, itu sudah konflik. Mereka adu fisik ya, senjata tajam, bahkan sampai ada korban jiwa ya, yang meninggal, yang terluka. Maka itu tidak boleh dilakukan ya, karena akan mengancam nyawa seseorang. Nah ini adalah contoh-contoh interaksi sosial asosiatif dengan disosiatif. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu nanti akan membagikan tugas kepada setiap kelompok. Paham? Nah, kalau paham coba ibu kasih sebuah contoh ya. Misalnya ibu WA kepada Sapa, Assalamualaikum gitu, tapi tidak dibalas. Apakah disebut interaksi sosial? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada timbal balik. Ya, karena tidak ada timbal balik ya, tidak ada reaksi. Tapi kalau misalkan ibu telepon Sapa kemudian dijawab, iya bu, berarti itu adalah interaksi sosial. Tapi contoh lain ya, misalnya pertandingan sepak bola, klub Persija dengan klub Persib, itu disebut interaksi bukan? Interaksi sosial bukan? Persija melawan Persib, kira-kira interaksi sosial atau bukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Persija melawan Persib, main bola ya, mereka tenang-tenangan. Iya, Sakira jawab. Interaksi sosial atau bukan? Ya betul, jawabannya itu disebut sebagai interaksi sosial. Kenapa? Kan nggak ngomong, kok disebut interaksi sosial? Kan nggak ngomong mereka. Emang main bola ada yang ngobrol? Nggak kan ya? Pasti main bola pakainya simbol. Nah simbol tersebut yang disebut sebagai komunikasi dan kontak sosial ya. Jadi walaupun tidak bersuara, tapi mereka melakukan reaksi ya.
Persija nendang bola, Persib juga menendang, ya sama-sama ingin mencapai tujuan. Ada pesannya, tujuannya apa ya? Pengen menang ya, supaya dapat gol. Nah itu disebut interaksi sosial. Berarti bukan hanya sekedar ngobrol interaksi itu ya, menggunakan syarat, simbol-simbol itu juga termasuk interaksi. Nah contoh lain, kalau ibu misalnya kita bertemu di jalan nih, naik motor, ibu naik motor, kamu naik motor, kita saling senyum. Nah, itu interaksi bukan? Ya, itu interaksi ya, dengan simbol, dengan kontak sosial. Ibu senyum kepada Saka atau kepada yang lainnya, kepada Tuti. Tuti juga senyum kepada ibu. Oh, berarti Tuti membalas senyum ibu ya. Itu disebut interaksi sosial. Tapi kalau Tutinya cemberut aja, berarti itu bukan interaksi karena Tuti tidak memberikan reaksi kepada apa yang disampaikan ya, kepada pesan ibu. Dia cemberut ya karena lagi mules gitu, dicemberut. Nah, itu bukan interaksi sosial ya, karena tidak ada reaksi. Nah itu paham ya sampai di sini contohnya. Nah ibu bagi kelompok ya, kelompok 1 yang laki-laki mau bergabung, mau berdua aja ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Berarti ada 4 kelompok ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini ada 2 ya. Jadi ada 2 kegiatan. Ditulis nama kelompoknya, siapa saja anggotanya. Kelompok 1 dari ujung ya, Tori, Syakira dan lain-lain. Kelompok 2 Rafa, kelompok 3 kelompok Saka, dan kelompok 4 kelompoknya Aji. Silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian kalian baca dulu petunjuknya. Apa yang harus dikerjakan? Kerjakan secara berkelompok ya, kerjasama. Jangan kerja sendiri. Jadi semuanya harus ikut baca dan tahu soalnya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh tanyakan kepada ibu. Namanya ditulis semuanya ya, semua anggotanya. Sudah ditulis namanya? Ya, tulis. Siapa aja. Kalau lebih dari 4 bisa di bawah. Nama panggilan aja. Panggilan nggak apa-apa panggilan. Tapi panggilannya yang sesuai absen ya, yang beda nanti ibu nggak tahu ini siapa. Paket B Pak. Iya. Kori. Bapak ya. Sama peliputan di mana sekarang ya. Iya. Hari sana di Oh, ke sana Bapak. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Udah tulis namanya? Di samping ya, Pak. Yang 3 terus di bawah. Contohnya yang sesuai dengan sehari-hari kalian ya, kehidupan sehari-hari di rumah nih kalian ngapain? Interaksi sosial yang kalian lakukan di rumah dengan keluarga, dengan teman itu apa? Coba contohkan. Yang kegiatan 2 kalian cukup contohin aja ya. Kalau pernyataannya sesuai dengan jawaban disosiatif atau asosiatif, contohin salah satunya aja. Ada pesan yang disampaikan.
Ya, jawabannya di sampingnya. Yang nomor 3 itu di bawahnya. Maka nggak ada spasi. Iya, ini jawabannya apa coba? Boleh nggak interaksi satu orang? Enggak kan, itu bukan interaksi, itu namanya ngomong sendiri ya. Nggak ada lawannya, nggak ada temennya. Sapa, gimana? Ada kesulitan? Ya, di contoh yang lain. Kali dikasih contoh yang masuk ke dalam kerjasama, akomodasi, asimilasi atau akulturasi, atau yang disosiatifnya masuk ke kompetisi, kontraversi atau konflik. Gitu. Dianalisis menentukan jenis-jenisnya apa. Kalau ini kan secara ilmiah ya, secara umumnya, secara yang fungsinya yang mana? Ini benar. Nanti kalau berdua bukan interaksi dong. Coba diajarin minimal. Berarti yang harus ada dalam interaksi itu berapa orang? Minimal. Ayo, udah selesai ya? Belum? 3 menit lagi ya. Ayo, 3 menit lagi. Jadi semuanya maju ke depan ya. Selamat Aji udah. Apa yang belum? Ini tinggal ditulis itunya. Nomor 1, anggota karantina gotong royong. Jadi gotong royong termasuk yang positif apa yang negatif? Positif ya, jawabannya. Tinggal pilih gotong royong itu termasuk kerjasama, akomodasi, asimilasi atau akulturasi. Kerja sama tuh di sini. Kerja sama. Nomor 1. Ya tulis itu kerja sama. Nah gitu. Sekarang nomor 2-nya. Pertanyaannya apa? Dua pedagang di pasar berebut lapak jualan. Berebut berarti termasuknya positif apa negatif? Yang negatif. Yang mana? Kompetisi, kontroversi atau konflik? Konflik, tulis berarti konflik itu kan udah ya, tinggal dicari aja, dicocokkan dengan pengertiannya. Oke, kalau gitu kelompok 3 ya, kelompok 3 akan maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok. Kelompok yang lain yang masih mengerjakan stop dulu ya, kita dengarkan dulu hasil dari kelompok 3. Kalau ada yang jawabannya yang salah, yang sekiranya tidak sama, kalian boleh berpendapat ya. Ya, silakan kelompok 3. Anggotanya siapa saja? Di sini aja kan. Di depan tuh. Presentasi masih depan. Maju ke depan ya. Semuanya ke depan. Kelompok yang lain didengarkan dulu ya. Berapa? Sebentar dulu cerita. Jadi siapa nih namanya? Rama.
jawabannya juga dijelaskan. Interaksi sosial berhubungan antara orang tua. Ya. Sebutkan dua hal yang harus terjadi supaya disebut interaksi. Contoh, bicara sambil salam. Kontak sosial, komunikasi, pesan yang disampaikan. Ya. 3. Yang lain gantian. Halimah. Nomor 3. Ya, contohnya apa? 1. Maria baca boleh. Apa? Soalnya yang besar. Jangan lemes-lemes dong, semangat dong. Udah makan belum? Ayo siapa? Menemukan barang yang hilang atau tidak ada di tempat biasanya. 2. Bercerita dengan orang tua, keluarga di rumah. Nah, contoh yang kedua bercerita, apakah ceritanya ditanggapi atau enggak? Atau ditanggapi dengan cara menjawab ya. Kalau misalnya tidak ditanggapi berarti itu bukan interaksi ya. Itu ngomong dewek kan namanya. Oke, sekarang kegiatan yang kedua. Tugas yang kedua. Anggota karang taruna gotong royong memberikan slogan asosiatif baik kerjasama. Ya, kerjasama. Yang kedua, 2. Pedagang di pasar berebut lapak jualan disosiatif konflik. ya, oke. Nomor 3. Tommy dan Rio berdebat karena berbeda pilihan tim sepak bola disosiatif konflik. Oke. Kasih ganti yang lain. Nomor 4. Sebelum mengadakan lomba lari antara Antar kelas. asosiatif baik. Ulangi lagi. Sekolah mengadakan lomba lari sebelum antara Asosiatif. Jenisnya? baik Kom. Ya, oke. Yang kelima. Oke, masuk ke dalam. Asosiatif jenisnya adalah kerjasama. Akomodasi. Oke, nomor 7. Nomor 6 ya, maaf. Salah. Nomor 6. Contohnya apa? Contoh itu asosiatif yang kerjasama. Oke, nomor 8. 7. seorang karyawan yang membutuhkan kebutuhan atasannya disosiatif kontravensi. Oke, 8. Perebutan kursi ketua OSIS asosiatif kompetisi. Oke, 9. Toleransi antar umat beragama saat perayaan hari besar. Akulturasi. Akulturasi atau akomodasi. Akulturasi karena apakah antar umat beragama ini masing-masing menggabungkan dua hari besarnya? Enggak kan? Berarti masing-masing merayakan hari besarnya masing-masing ya, tanpa bercampur. Berarti jawaban yang tepat adalah perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan diri. ya, jawaban yang lain ada nomor 7 ya, kelompok 1. Akomodasi ya. Karena ini bukan dua kebudayaan ya, ini adalah perayaan hari besar dan masing-masing tidak menyatukan hari besarnya. Tetapi ada kata toleransi. Toleransi itu berarti upaya dalam meredakan konflik. Ada perbedaan ya antara agama A dan agama B. Supaya tidak bertengkar, ya berarti harus ada upaya menyelesaikan masalahnya dengan toleransi, yaitu berarti jenisnya adalah akomodasi. Nomor 9. Oh ya, nomor 10. Pernikahan campur misalnya orang Jawa dan orang Batak. Asimilasi. Asimilasi. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah duduk. Silakan duduk.
dari yang sudah disampaikan tadi, ada hanya satu soal yang salah ya. Kelompok yang lain dengarkan tadi, dengarkan. Jawabannya sama dengan kelompok 3 atau ada yang beda? Tadi kelompok 1 beda ya, di nomor 9. Kelompok 2 ada yang beda nggak dari yang tadi disampaikan kelompok 3? Nomor 9 juga beda. Kelompok 4 sama beda semua. Jadi siapa yang salah ini? Nah, karena kelompok 4 beda semua berarti maju sekarang. Silakan Slamet dan Aji maju ke depan. Kok nggak mau? Ayo, ibu temenin di sini. Ayo maju ke depan. Kok nggak mau? Harus berani maju. Dibaca aja soalnya. Ayo maju Aji. Aji dan Slamet dong, masa Aji sendirian. Ayo maju. Ayo masa kalah sama cewek. Iya loh. Ayo, ibu temenin di depan. Jangan takut dimarahin. Kalau kalian, ayo maju Aji. Kan belum ibu lihat jawabannya, belum ibu nilai, kok udah bilang salah. Ayo maju. Aji dan Slamet Saifuddin, ayo. Maju, bangun Ki. Ayo Aji bangun. Ayo maju. Ayo maju. Nggak mau maju loh Bu. Ayo atuh. Ayo maju. Bener nggak mau? Nggak mau maju. Nanti ya, barangkali masih malu. Coba kita coba dulu kelompok 1 yang tadi sudah excited banget ngerjain, semangat ya. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada Rima, Ayu, Syakira, dan Kori. Pertanyaannya, interaksi sosial butuh minimal berapa orang? Jawabannya adalah 2. Sebutkan 2 hal yang harus terjadi supaya disebut interaksi. Contohnya, bicara, senyum, salam, dan lain-lain. Jawabannya, kontak sosial dan komunikasi. Nomor 3. Beri 2 contoh interaksi sosial di rumah kalian. Mengerjakan tugas sekolah bersama orang tua dan bertanya. Bercanda dan bergurau bersama kakak atau adik. Oke. Lanjut tugas yang kedua. Masih sama jawabannya kelompok 4 dan 2 yang belum maju tadi. Sama jawabannya nomor 1 sampai 3. Kecuali nomor 3 ya. Itu kan contoh beda-beda. Contoh termasuk dalam Asosiatif. jenisnya kerjasama. Betul. Dua pedagang di pasar berebut jualan. Disosiatif kompetisi. Kompetisi atau konflik. 2 pedagang pasar berebut berarti sudah bukan kompetisi lagi, persaingan sehat ya. Termasuknya adalah konflik. Ada yang jawabannya betul? Konflik? Betul ya, tadi kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana nomor 2? Jangan diganti ya jawabannya. Jujur ya. Kalau salah nanti disalahkan. Kontroversi juga bukan ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Koli dan Rio berdebat karena berbeda pilihan tim sepak bola. Ya. Asosiatif konflik. Oke. 4. Dalam melakukan Hah? Kontroversi. Nomor 4. Betul. Sekolah mengadakan lomba lari 100 meter antar kelas. Contohnya adalah asosiatif apa disosiatif? Disosiatif ya. Jenisnya? Tadi jawabannya apa? Kompetisi ya, betul. Tadi buatnya yang salah juga ya. Oke, lanjut nomor 5. Ya, ya betul ya. Benar.
Ya, disosiatif, konvergensi. ya betul. 8. Variabel musik dua basis disosiatif kompetisi. Oke. Lanjut. Toleransi antar umat beragama saat perayaan hari besar. Disosiatif akomodasi. Oke. Nomor 10. Ketika mencampur misalnya orang Jawa dan orang Batak. Asosiatif asimilasi. Oke. Sebelum ditutup, Ibu mau bertanya dulu pada kelompok 2 ya. Coba Kak berikan satu contoh interaksi di sekolah, interaksi sosial di sekolah yang mengarah kepada disosiatif. Berarti yang mengarah kepada proses sosial yang negatif. Contohnya di sekolah, ada nggak sih interaksi sosial yang disosiatif di sekolah? Pasti ada dong ya. Contohnya apa? Kori bisa ditebakkan, Syakira dan lain-lain yang lainnya. Berdebat ya, oke misalnya lagi ini ya kelompok ya, kelompok A dan B beda pendapat kemudian berdebat. Nah itu masuknya kemana? Kepada kompetisi, kontravensi atau konflik. Konflik di sekolah berarti kompetisi ya, karena tujuannya baik ya, ingin memecahkan masalah gitu ya, bukan untuk beradu fisik ya, itu masuknya masih persaingan yang sehat, berarti kompetisi. Oke. Nah, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Di bawah lagi. Nah, oke, tadi itu jawabannya ya. Ada sedikit keliruan ya yang di tugas yang nomor 2. Bu Lita, ini semuanya harus maju atau semuanya? Semuanya. Nggak usah, terserah sih. Terserah ibu sih. Kelompok 2 mau maju? Mau lah. Ya, Yang satu maju lagi. kamu, satu lagi. Ayo. Oke, silakan maju. Semuanya maju lah biar rame. Perkenalkan diri barangkali di sini ya. Masih ada yang belum kenal kan, karena kita belajarnya kan nggak tiap hari ya. Oh ini namanya Tuti, oh ini namanya Maria Ulfa, oh ini namanya Prova, supaya kenal gitu ya. Nanti kedepannya kalau sudah kenal kan jadi akrab. Ada Bah Jatuh. Seperti tadi ya, silakan dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, saya Pak, saya Oke, tugas yang pertama. tugas pertama. Pertanyaan interaksi sosial memiliki minimal Dua orang ya. Kalau satu boleh nggak? Tidak ya, tidak disebut interaksi sosial. dua, sebutkan dua hal yang harus terjadi supaya disebut interaksi. Satu, kontak sosial. Dua, komunikasi. Oke. Tiga. Beri dua contoh interaksi sosial di rumah kalian. Satu, mengobrol dengan tetangga. Iya boleh. Dua. Dua, bermain bola dengan Ntar dulu, ngobrolnya ngobrol apa dulu nih? Gosip atau ngobrol? Ini nanya kabar gitu. Kalau gosip berarti nanti disosiatif ya. Oke. Tuh jawabannya. Lanjut, Rafa, Jatuh, yang lain. Nah. Masa karakternya masih sekolah? Kan dia bukan siswa. Termasuk asosiasi yang kerja nomor 2. Tuh, bacanya buru-buru, ini buru mau pulang ya. Apa tadi? 2 pedagang. Iya, termasuk disosiatif. jenisnya kontravensi. Betul kontravensi? Salah ya, kalau kontravensi itu kan secara tersembunyi ya. Ya berarti jawabannya salah nomor 2 ya. Yang betul adalah konflik. Ya, karena berebut
Jenisnya Kontroversi. kontravensi lagi. Salah apa betul? Salah ya. Sekolah mengadakan lomba, berarti ini lomba yang bagus ya, positif kan, untuk menunjukkan bakat siswanya. Berarti termasuk dalam kompetisi. Oke, nggak apa-apa, lanjut nomor 5. Contohnya asosiatif apa disosiatif? Nomor 5. Akomodasi asosiatif termasuk akomodasi, betul ya. Nomor 6. Saat kelompok kalian saling berbagi tugas sebelum disebut asosiatif. Yaitu kerjasama, betul. 7. Seorang karyawan yang membosankan dengan atasannya. Iya, Disosiatif. disosiatif termasuknya. Nah, kontravensi ini baru yang betul ya. Tidak senang pada orang lain, tapi yang sudah disampaikan ya, yang bergosip gitu ya. 9. Oh 8, Mak. 8. Ya. Jenisnya kompetisi. Oke. 9. Toleransi antar umat beragama saat perayaan hari besar. Masuk Asosiatif. yang Asimilasi. asimilasi. Jawaban yang betul adalah nomor 9, toleransi antar umat beragama saat perayaan hari besar. Ini tadi sama dengan kelompok 3 yang salah ya. Jawaban yang betul adalah akomodasi ya, proses penyesuaian ya. Dengan dua hal yang berbeda. Yaitu toleransi ya, dengan cara kita harus bertoleransi. Yang jawaban yang betul adalah akomodasi ya. Nomor 10. Masuk. Iya, betul. Itu adalah akulturasi ya. Silakan ditutup dulu kelompok 2. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari yang sudah tadi disampaikan ya ke 3 kelompok yang sudah maju, ada beberapa kesalahan ya, nggak apa-apa ya. Itu nanti bisa kita pelajari lagi dengan cara terus dibaca ya materinya supaya kita bisa menentukan mana sih yang disosiatif dan mana yang asosiatif. Nah, untuk penutup ya, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau siapa yang bisa jawab? Ibu akan berikan nilai ya. Cuma 2. Contohnya misalnya bertetangga ya, tetapi saling membicarakan satu sama lain, termasuk interaksi sosial apa? Disosiatif. Siapa namanya, Neng? Fadila. Disosiatif yang mana, Neng? Kontraversi ya, betul jawabannya. Tepuk tangan untuk Fadila, betul ya. Bertetangga itu kan harusnya bersikap baik ya, saling menolong, gitu, akrab. Tapi ini ngomongin tetangganya gitu ya. Tapi ngomongnya dalam hati aja, atau ngomongnya sama keluarganya. Ini kok gini sih ya. Nah itu namanya kontraversi ya. Sikap menentang, sikap tidak suka yang tidak disampaikan. Boleh nggak sih kita seperti itu? Tidak boleh ya. Kalau ada yang kita tidak suka, kita bicarakan baik-baik dengan orangnya, langsung bertemu ya. Kamu kok seperti ini sih gitu. Kenapa kamu mendiamkan saya? Nah, supaya interaksinya itu baik ya, hubungannya baik, tidak saling bertengkar. Yang kedua ya, siapa yang bisa jawab? Misalnya ibu menyuruh kalian untuk bersih-bersih kelas, termasuk interaksi sosial apa? Siapa? Asosiatif ya, kerjasama ya. Ibu membagi tugas. Kamu ada yang ngepel, ada yang ini ya, untuk membersihkan kelas misalnya. Itu termasuk asosiatif. Tepuk tangan untuk Sandra. Nah itu ya, itu adalah materi kita hari ini yang mengenai interaksi sosial, hubungan timbal balik ya. Ada aksi, ada reaksi yang bisa kita
gambarkan dengan asosiatif dan disosiatif, mengarah kepada yang positif atau yang negatif ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya berarti kita akan mengadakan ujian modul ya. Modul keberapa ini? Modul 3 ya. Jangan lupa untuk belajar di rumah selain belajar di sini ya, karena waktunya banyak di rumah ya. Belajar buka, yang punya HP buka modulnya, modul 3 baca-baca ya. Sambil tiduran gitu ya, sambil makan baca-baca. Kemudian jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya, karena cuaca sedang ekstrim ya, sedang hujan terus setiap hari. Itu saja. Untuk itu kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis